Chapter 486 Memenggal Kepala Anak Laki-laki. Kekuatan orang gila itu membuat semua orang terdiam. Bahkan seorang kultivator setengah langkah yang kuat telah dihancurkan sampai mati olehnya. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menyaingi dia? Kata kuno telah ditambahkan ke orang suci kuno, yang berarti dia tidak bisa dilihat di dunia ini lagi. Tapi mengapa dia terlihat seperti orang suci? Apakah dia benar-benar orang suci yang masih hidup? Ini terlalu mengejutkan. Bahkan di zaman kuno, hanya ada sedikit orang suci. Tapi sekarang, seseorang yang hidup telah muncul. Semua orang tercengang. Sulit untuk menebak level orang gila itu, jadi mereka menggunakan orang suci kuno untuk mengukurnya. Tangan raksasa tadi terlalu mengejutkan. Tangan itu menjangkau puluhan mil dan menutupi seluruh dunia. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melakukan itu? Rasanya seperti orang suci kuno yang datang ke dunia ini. Pada saat ini, orang yang paling bahagia dan paling bersemangat adalah anjing hitam besar itu. Dia menyeringai sampai ke telinganya dan tertawa licik. Keempat cakarnya yang besar menancap ke tanah dan kepalanya yang berbentuk persegi menggeleng-geleng. Li Heishui terkejut tapi juga tertawa kecil. Dewa di sampingnya terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menahan tepukan darinya. Dengan orang seperti itu berdiri di sampingnya, dia akan sangat percaya diri dan tak kenal takut bahkan jika dia menghadapi kaisar dari dinasti langit abadi Central Plains. Paman. Mata hitam besar Nan kecil juga berkedip. Dia juga merasakan kekuatan, oleh gila. Dia duduk di bahunya dan memanggil dengan lembut. Pada saat ini, si oleh gila tidak mengatakan apa-apa. Dia 2 atau 3 kepala lebih tinggi dari orang biasa, membuatnya terlihat sangat mengesankan dan tinggi, seperti iblis abadi. Rambut hitam tebal menutupi dada dan punggungnya, menutupi wajahnya yang berwarna perunggu. Dia tidak memancarkan aura apapun, jadi levelnya tidak bisa dirasakan. Semakin seperti ini, semakin misterius dia terlihat. Semua orang telah melihat bahwa dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi, yang membuat kagum. Di sisi lain, usus Yin Yang Sein berwarna hijau karena penyesalan. Orang aneh di dekatnya itu seperti seorang guru ilahi, membuatnya bergidik ketakutan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang untuk membunuh mereka. Meskipun orang gila itu mungkin tidak menyerangnya, dia masih membuatnya takut. Pada saat ini, dia telah bertarung dengan Ye Fan selama lebih dari 500 ronde. Serangannya tidak dapat menjatuhkan Ye Fan untuk waktu yang lama, dan dia perlahan-lahan menjadi kesal. Namun, dia tidak bisa menekan Ye Fan. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, dia tidak bisa membunuh lawannya sama sekali. Energi darah emas pihak lain mengalir ke langit dan sepertinya tidak ada habisnya. Ini membuatnya merasa sangat khawatir. Dentang. Pedang suci di tangan orang suci Yin yang bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Sepertinya bisa menembus ruang dan waktu. Itu sangat aneh dan menakutkan. Setiap kali pedang itu menebas, tidak hanya kehampaan akan terbelah, bahkan waktu pun seakan membeku. Setiap kali menebas, itu akan membawa tekanan besar bagi Ye Fan. Meskipun pedang Yin Yang ini hanya senjata tingkat Dewa Suci, ia memiliki latar belakang yang hebat. Itu adalah senjata pribadi dari setiap putra suci, dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Cahaya pedang hitam menekan ke bawah seperti gunung. Kekuatan ketiadaan melonjak, hampir memenjarakan Ye Fan di langit. Ini adalah kekuatan aneh dari luar angkasa yang ditampilkannya. Dentang. Setelah itu, cahaya pedang putih menyembur keluar dan bergetar seperti riak. Ada hamparan putih yang sangat luas, dan waktu tampak membeku. Itu sangat menakutkan. Waktu tidak berhenti. Sebaliknya, domain yang dipancarkan oleh pedang Yin yang berputar. Semacam aturan jalan besar berkembang, menciptakan ilusi yang kuat. Jika Ye Fan tidak mengembangkan mata ilahi, dia benar-benar akan jatuh ke dalam situasi yang menakutkan. Meski begitu, dia harus menghadapi pertempuran dengan hati-hati. Dentang. Tinju emas Ye Fan menerobos kekosongan dan mendarat dengan keras di pedang Yin Yang. Dampaknya membuat lengan suci Yin Yang mati rasa, dan dengan cepat mencetak dirinya sendiri ke dalam kehampaan. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan tubuh fisik-fisik suci. Tak seorang pun dari generasi muda saat ini yang berani mengambil risiko. Semua orang tahu bahwa mereka hanya bisa menekan Ye Fan dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Swoosh! Kecepatan orang suci Yin Yang sangat cepat. Dia berubah menjadi gambar Yin Yang dan terbang di kehampaan seperti aliran cahaya. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri dan menghindari, oleh gila itu. Namun, Ye Fan telah menguncinya. Tidak ada cara untuk melepaskannya. Dia hanya bisa bertarung secara pasif.
Jika kau membawa cermin yin yang, aku tidak akan punya harapan sama sekali. Sayangnya, kamu hanya membawa pedang yin yang. Itu tidak bisa menekan saya. Ye Fan mencibir. Cermin yin yang adalah benda suci yang disempurnakan oleh seorang suci kuno. Itu adalah harta rahasia tertinggi. Kecuali senjata suci yang ekstrim digunakan, itu tidak bisa ditekan. Dengan itu, seseorang bisa mendominasi dunia. Kau hanya fisik suci yang setengah tidak berguna. Aku harus membunuhmu hari ini. Dentang. Pedang yin yang berkelebat dan membumbung ke langit, melayang di atas kepala orang suci yin yang. Yin dan yang Qi turun dan mengelilinginya. Qi primordial hitam dan putih berubah menjadi gambar yin yang. Itu dipasang di kehampaan seperti roda, dan pedang yin yang menjadi garis pemisah yin dan yang. Aura misterius dan menakutkan memenuhi udara. Orang suci yin yang tidak ternoda. Ketika tinju emas Ye Fan datang, gambar yin yang di atas kepalanya bersinar dengan cahaya ilahi dan akan ditangkis setiap saat. Ini adalah harta karun rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi dari sekolah yin yang. Itu misterius dan tak terduga. Hukum-hukum jalan agung terukir di dalamnya. Pada saat ini, itu seperti roda Raja Dewa yang bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak tercemar oleh semua teknik dan tidak dapat dirugikan oleh kekuatan jalan agung. Mari kita lihat bagaimana Anda melawan saya. Teriak orang suci yin yang. Dia membangun keyakinan yang kuat untuk dirinya sendiri dan mengguncang kemauan lawannya. Ye Fan tidak senang maupun khawatir. Dia menatap patung yin yang. Pikirannya kosong. Dia membandingkannya dengan gambar Dewa Tai Chi miliknya dan dengan hati-hati menganalisisnya. Dia mendapatkan banyak pencerahan dan inspirasi dari evolusi pihak lain. Pada saat ini, banyak cahaya tampak bersinar di dalam hatinya. Wosh! Tangan Ye Fan bergerak dan juga mengembangkan gambar ilahi. Itu tercetak di tubuhnya. Itu tampak misterius dan tak terduga, berdenyut dengan jalan agung. Orang suci yin yang mendengus. Tangan kirinya berubah menjadi gambar yin dan tangan kanannya menjadi gambar yang. Dia berteriak, yin dan yang menjadi satu, tak terkalahkan. Boom! Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Ini adalah teknik ilahi yang mengejutkan dari sekolah yin yang. Setelah yin dan yang menjadi satu, kekuatan tempur seseorang dapat ditingkatkan 4 hingga 5 kali lipat. Di masa lalu, seorang suci dari sekolah yin yang menggunakan teknik ini untuk menyapu jalan tengah. Jika dia tidak menemukan mantra keutuhan 9 rahasia di padang gurun timur, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Ye Fan menghindarinya. Dia tidak ingin menggunakan mantra keutuhan untuk melawan lawannya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik pertempuran Sein untuk mengembangkan gambar ilahi Tai Chi. Yin yang ekstrim di tangan kirinya berubah menjadi kekuatan yang paling lembut. Ye Fan mengambil risiko dalam pertarungan hidup dan mati untuk memahami Dao-nya sendiri. Dia menggunakan kekuatan terlembut untuk melawan orang suci Yin Yang. Meskipun kerusakannya tidak besar, namun tidak ada habisnya. Kamu tidak tahu tempatmu. Orang suci Yin Yang mengetahui niatnya. Ekspresinya berubah menjadi dingin. Dia menyilangkan tangannya, dan Yin dan Yang menjadi satu. Kekuatan sucinya berlipat ganda. Boom! Pancaran energi hitam dan putih, tidak ada satupun aliran bintang yang jatuh, bentangan yang tak terbatas. Itu memekakkan telinga, menghancurkan kehampaan. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia dengan cepat mundur. Kekuatan tempur pihak lain telah meningkat 4 atau 5 kali lipat. Serangan semacam ini sangat menakutkan. Bahkan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan gerakan kaki crazy, oleh dan menghilang ke dalam kehampaan seperti gumpalan asap. Dia bergerak secepat kilat dan berdiri di kejauhan. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Orang suci Yin yang mencibir. Diagram Yin yang di atas kepalanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Ye Fan. Ini adalah tekanan mutlak. Yin dan yang menjadi satu, membentuk pencegah yang menakutkan. Orang suci yang telah mencapai transformasi pertama dari transformasi naga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 4 atau 5 kali lipat. Itu sangat mengejutkan. Para penonton semua iri. Teknik orang suci tertinggi dari sekolah Yin yang diciptakan oleh langit dan bumi. Jika seseorang bisa mendapatkannya, mereka hampir tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Ye Fan mencibir. Dia mengembangkan gambar ilahi Tai Chi. Tubuhnya dengan cepat memudar, dan dia berubah menjadi diagram. Sosoknya menghilang. Yang tersisa hanyalah diagram di udara. Aura Dao Agung memenuhi udara. Semua orang tertegun. Ye Fan menggunakan diagram ilahi untuk membingungkan orang-orang.
Dia diam-diam mengaktifkan all formula dan berhasil mengaktifkannya setelah lebih dari 100 kali. Dia menggunakan diagram Dao misterius untuk menyerang. Boom! Ini adalah pertempuran yang mengejutkan. All formula meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Ketika bertabrakan dengan kekuatan tempur 5 kali lipat dari lawan, langit runtuh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Tidak ada yang bisa dilihat. Semuanya telah hancur. Turbulensi energi yang tak berujung mendatangkan malapetaka, menyebabkan semuanya bergetar. Retakan besar yang panjangnya puluhan mil muncul di gurun. Teknik suci apa yang kau miliki? Tanyanya dengan keras. Dia terkejut. Apa kau terkejut? Aku bahkan bisa mematahkan seni membantai iblis surgawi. Apa teknik Yin Yang Sein Anda? Ye Fan berkata dengan ceroboh. Kamu, orang suci Yin yang terkejut. Dia memikirkan semua formula 9 rahasia karena leluhur mengatakan bahwa itu adalah musuh bebuyutan mereka. Namun, dia juga tahu betapa menakutkannya seni membantai iblis surgawi. Ye Fan pernah mematahkan teknik Celestial Demon ini. Semua orang tahu bahwa itu didasarkan pada diagram ilahi ini. Teknik Yin Yang Sein hanya begitu-begitu saja. Senyuman dingin muncul di wajah Ye Fan. Aku akan membiarkanmu melihat teknik Yin Yang Sein yang sebenarnya. Teriak Yin Yang Sein. Tubuhnya meledak dengan cahaya, dan kemudian dia terbelah menjadi dua. Swoosh! Dia tiba-tiba berubah menjadi dua orang. Yang satu mengenakan pakaian seputih salju, dan yang satunya lagi mengenakan pakaian sehitam tinta. Kedua sosok itu sangat aneh. Dia benar-benar mengembangkan teknik ilahi yang mengejutkan. Tubuh sejatinya berevolusi menjadi Putra Yang dan Putra Yin. Ini adalah teknik Yin Yang Sein yang benar-benar tak terkalahkan. Orang-orang di kejauhan berseru. Putra Yin dan Putra Yang bergandengan tangan. Mereka seperti dua dewa. Mereka memancarkan aura yang menakutkan seolah-olah mereka memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Ye Fan mengerutkan kening. Putra Yin dan Putra Yang lahir pada saat yang sama. Kekuatan Dao mereka tumbuh tanpa henti seolah-olah tidak dapat dihapus. Itu memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Seperti yang diharapkan, pertempuran dimulai lagi. Putra Yin dan Putra Yang sangat mengejutkan. Mereka bertarung ribuan ronde dengan Ye Fan, dan mereka benar-benar menjadi semakin berani. Bagus. Pemahaman Anda tentang makna mendalam tertinggi dari Yin dan Yang telah diperdalam lagi. Lumayan. Anda telah membuat kemajuan besar lagi. Dao Agung Yin dan Yang harus terus berkembang seperti ini. Di langit yang jauh, 7 atau 8 sosok kuat terbang. Di antara mereka, dua pria tua mengelus jenggot mereka dan mengangguk terus-menerus. Mereka sangat puas dengan penampilan orang suci Yin Yang. Bala bantuan besar dari Sekte Yin yang telah tiba. Beberapa tetua agung yang masa hidupnya hampir habis telah datang secara pribadi, dan ada tokoh-tokoh kuat di antara mereka. Orang suci Yin yang terkejut. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa menakutkannya orang gila tua itu. Dia ingin memperingatkan dia, tapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat berbicara karena kekuatan yang luar biasa telah menyelimuti dirinya. Tubuh Ye Fan berubah menjadi lekukan berbentuk naga. Ia berevolusi menjadi jejak Dao Agung dan melesat seperti seberkas cahaya. Ini adalah teknik ilahi yang menakjubkan yang dapat mematahkan seni Sein pembantai iblis surgawi. Teknik pertempuran Sein berevolusi menjadi diagram Taiji. Tubuhnya menjadi diagram Yin Yang, menghancurkan segalanya. Kecepatannya mencapai titik ekstrim. Ini adalah serangan terkuatnya saat ini. Boom! Orang suci Yin yang melawan dengan sekuat tenaga. Putra Yang dan Putra Yin menyerang bersama. Anggota tubuh mereka terhubung, dan mereka dengan panik meningkatkan kekuatan pertempuran mereka beberapa kali lipat. Mereka ingin menyelesaikan krisis ini. Puff! Kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Tubuh berbentuk naga yang melengkung itu bahkan lebih kuat dari senjata. Ia memiliki kekuatan keabadian. Itu sangat melukai Putra Yin dan memotong salah satu lengannya. Ah! Teriak Putra Yin. Junior, beraninya kau. Beberapa tetua tertinggi dari Sekte Yin yang hanya memujinya. Mereka tidak menyangka serangan Ye Fan yang cepat dan ganas begitu cepat dan menakutkan. Namun, Ye Fan juga berhasil mengaktifkan formula karakter Ye. Tubuhnya berubah menjadi kurva berbentuk naga dan bergegas mendekat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bisa dikatakan bahwa ini adalah serangan yang fatal. Diagram ilahi yang dievolusi oleh teknik Battle Sein diaktifkan secara rahasia. Musuh tidak bisa menahannya. Meskipun Putra Yin dan Putra Yang berhasil menunjukkan 5 kali kekuatan pertempuran mereka, mereka memucat dibandingkan dengan serangan fatal ini. Tidak mungkin mereka bisa menahannya. Puff! Darah berceceran. Putra Yin dan Putra Yang terpotong menjadi dua di bagian pinggang oleh jejak berbentuk naga yang telah diubah oleh Ye Fan.
Kemudian, dia bergegas kembali. Retak. Lekukan berbentuk naga dari Grid Dao juga memotong kedua kepala itu menjadi beberapa bagian. Mereka berubah menjadi dua awan kabut darah. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Setelah 1.500 ronde pertempuran, orang suci Yin yang dibunuh oleh Ye Fan. Pedang suci Yin yang juga diambil. Semua orang yang hadir gempar. Itu adalah seorang suci, master masa depan dari sekte tertinggi di Middle Ground. Dia dibunuh di wilayah Tandus Timur begitu saja, dan itu dilakukan oleh tubuh suci. Saat ini, di antara generasi muda, hanya Ye Fan yang telah membunuh seorang Sein dan seorang Saintes. Dia menempa masa depan dan reputasinya dengan darah mereka. Tubuh suci orang-orang dahulu memang kuat. Meskipun dia telah memutuskan kultivasinya, dia masih bisa membunuh seorang suci jika dia berusaha sekuat tenaga dan meningkatkan kekuatannya ke alam rahasia 4 tingkat. Dia memiliki total 10 kesempatan untuk menyerang. Apakah dia benar-benar akan membunuh 10 orang suci di masa depan? Semua orang mendiskusikannya. Ada teriakan terkejut di padang gurun. Ye Fan membunuh seorang suci jelas merupakan peristiwa besar. Tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu karena Sein dan Saintes adalah penguasa masa depan dari warisan abadi. Membunuh mereka adalah tantangan terang-terangan terhadap martabat sekte tertinggi. Dia akan diburu oleh seluruh anggota sekte. Tubuh suci itu benar-benar terlalu kuat. Dia telah memutuskan kultivasinya sendiri, dan dia masih berani membunuh seorang suci. Sayang sekali. Jika dia sehat, akan sulit untuk menemukan banyak lawan di antara generasi muda. Dia tidak akan terkalahkan. Rekor pertarungan Ye Fan yang mengejutkan semua orang. Banyak orang meratapi, dan banyak yang merasa kasihan dengan tubuh setengah lumpuhnya. Bajingan kecil, beraninya kau. Pertama, kamu membunuh orang suci dari sekte kami, dan sekarang kamu membunuh orang suci. Bahkan Raja Surgawi tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Para pembudidaya yang kuat dari sekte Yin yang sangat marah. Mereka menyaksikan Ye Fan membunuh orang suci Yin Yang, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya tepat waktu, yang membuat mereka merasa dipermalukan. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu bilang begitu? Ye Fan mencibir. Dia berubah menjadi tanda berbentuk naga dan menghilang dalam sekejap, muncul di samping, oleh, yang gila. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalian semua harus mati. Seorang penatua berkata dengan sinis. Matanya seperti obor saat dia menatap Ye Fan, Li Heishui, Ole yang gila, dan yang lainnya. Menakutkan, benar-benar ada kultivator yang kuat datang. Gumam anjing hitam besar itu. Kemudian, matanya berbinar, dan dia berteriak, dasar bajingan tua, jangan bicara omong kosong. Apa kalian pikir kalian tak terkalahkan? Kami adalah langit yang tinggi dan perkasa bagi kalian semua. Menghancurkan kalian semua sampai mati semudah meniup debu, dan semudah menginjak beberapa serangga. Wajah orang tua itu suram seperti air, dan dia mengungkapkan niat membunuh. Kalian semua harus mati. Tidak ada yang bisa selamat. Kata orang lain dengan dingin. Sekte Yin yang terkenal di dunia. Tidak ada yang berani melanggar perintah mereka. Kalian benar-benar bajingan yang sembrono. Orang-orang dari sekte Yin yang mendesak maju, menunjuk ke arah Ye Fan, Ole yang gila, dan yang lainnya. Chapter 487 Si maniak tua memusnahkan kekuasaan. Tokoh-tokoh penting dari sekte Yin yang telah tiba. Ada 7 atau 8 tetua secara total, dan mereka semua adalah tetua agung. Mereka semua bisa mengintimidasi sebuah wilayah. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendali mereka, dan mereka telah memutuskan nasib orang-orang di sini. Mata mereka dingin, tanpa ampun, dan kejam. Orang bodoh yang sembrono, kamu telah memprovokasi sekte Yin yang lagi dan lagi. Bahkan jika kami memotong kalian menjadi beberapa bagian, kalian tidak akan bisa membalaskan dendam kalian. Salah satu dari mereka berkata dengan ganas. Tidak apa-apa jika putri suci itu terbunuh. Pada saat itu, mereka berada jauh dan tidak bisa menyelamatkannya. Tapi anak laki-laki suci dibunuh di depan mereka. Dia dibunuh di depan semua orang. Ini sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Mereka adalah sekte tertinggi di negara bagian tengah. Apakah pewaris masa depan dari Tanah Suci pernah dibunuh seperti ini? Bagi sekte Yin Yang, ini adalah penghinaan besar. Ini ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan. Putra suci dan putri suci dari sekte tertinggi dibunuh oleh satu orang. Hal ini akan membuat sekte Yin Yang kehilangan kejayaannya untuk waktu yang sangat lama. Saat kamu datang, apakah kamu sudah mendengar laporan detailnya? Tanya anjing hitam besar itu sambil tersenyum jahat.
Tidakkah mereka tahu bahwa orang gila tua itu membunuh seorang elit dari transformasi ke-8 alam misteri transformasi naga dengan tatapan tajam? Ini adalah pertanyaan di hati Li Heishui. Kami mendengar bahwa ada pertempuran besar di sini, dan sesepuh agung sekte kami terbunuh di sini. Siapa yang membunuhnya? Keluar dan mati, kata seorang tetua agung dengan tatapan dingin. Mereka tidak mendapatkan laporan itu dari orang-orang mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mendengar bahwa ada pertempuran besar di jalan. Dua tetua besar sekte mereka terbunuh secara misterius. Orang yang mengirim pesan tidak dapat menemukan mereka, jadi dia tidak dapat memberi tahu mereka apa yang terjadi. Tokoh-tokoh penting ini sama sekali tidak memahami situasinya. Anjing hitam besar itu tertawa dengan jahat, dan berkata, "Kamu datang dari tempat yang jauh. Pasti sulit bagimu. Aku akan mengantarmu nanti. Dasar anjing, kamu mencari kematian. Beraninya kau bicara omong kosong di depan kami. Kami akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu." Salah satu dari mereka menghardik. "Apa kau yakin bisa membunuh kami begitu saja?" Li Heishui bertanya. "Junior yang bodoh. Bahkan jika Grandmastermu datang, dia tidak akan berani berbicara denganku seperti ini." Ekspresi sosok penting itu gelap. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, bersiap untuk menyerang. Semua penonton bergumam dalam hati. Orang-orang dari Sekte Yin yang ini semuanya sangat kuat dan telah melampaui alam rahasia transformasi naga. Belum lagi, mereka mendapat dukungan dari Yang Maha Kuasa. Barisan mereka sangat kuat. Namun, mereka tidak hanya belum melihat kekuatan gila, mereka baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika seorang ahli yang tak tertandingi datang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Boom! Tetua tertinggi dari Sekte Yin yang langsung bergerak. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih ke depan, ingin meremas Li Heishui sampai mati. Huff! Ye Fan mendengus dingin dan mengayunkan tinju emasnya ke depan. Karena lawannya berani menangkapnya dengan tangan kosong, dia tidak perlu takut. Dentang! Tinju emas itu tampak seperti menempa besi saat mengirim tangan tetua agung terbang tinggi ke udara. Garis-garis darah muncul di tangan tetua agung. Semua orang terkesiap melihat pemandangan ini. Tubuh fisik dari fisik ilahi terlalu kuat. Bahkan seorang tetua agung dari sekte tertinggi yang melampaui alam rahasia transformasi naga bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Ini tidak bisa dipercaya. Monster yang luar biasa. Mungkinkah rumor itu benar? Tubuh fisiknya sebanding dengan tubuh dewa. Tapi, dia baru saja memasuki alam rahasia 4 tingkat. Hampir semua orang tercengang. Tetua tertinggi dari sekte tertinggi mengeluarkan darah dari telapak tangannya. Hasil ini sangat mengejutkan. Haha. Li Heishui tertawa dan mengejek, "Orang tua, kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Bahkan Grandmaster saya meremehkan Anda. Kamu hanya biasa-biasa saja." Huff! Yang Maha Kuasa di tengah akhirnya muncul. Dia menyapu tatapan dinginnya dan menamparkan. Telapak tangan besar itu setidaknya selebar 10 kaki, menutupi semua orang di bawahnya. Dentang! Ye Fan masih tak kenal takut. Berdiri di udara, dia mengayunkan tinju emasnya ke atas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan yang melesat ke langit. Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan telapak tangan sosok perkasa dari sekolah Yin yang ini jelas bergetar. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia membalikkan tangannya, dan cahaya ilahi yang tak berujung mengalir seperti ribuan air terjun. Ini adalah kekuatan mengerikan yang bisa membunuh Ye Fan ratusan kali lipat. Itu sangat menakutkan. Setiap sinar cahaya ilahi menembus kehampaan seperti ribuan sungai kekuatan ilahi yang bergelombang. Ye Fan mundur dengan kecepatan tinggi, dengan cepat tiba di sisi gila. Dia tidak memiliki harapan melawan makhluk tertinggi, tekanan semacam itu tidak ada bandingannya. Yang Maha Kuasa yang bisa memandang rendah dunia bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan satu raungan. Mereka adalah penguasa semua tanah suci dan sekte tertinggi. Boom! Air terjun kekuatan ilahi adalah hamparan putih yang luas, mengejutkan semua orang. Mereka semua jatuh dan mengepung Ye Fan dan yang lainnya. Terlalu mudah untuk membunuhmu. Aku akan memurnikanmu perlahan dan mengekstrak jiwamu. Suara Yang Maha Kuasa dari sekolah Yin yang sangat mengerikan. Dia ingin menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Putra suci dan putri suci telah terbunuh. Ini adalah penghinaan besar. Orang-orang dari sekolah Yin yang tidak dapat menanggungnya. Di masa depan, mereka semua akan menanggung tekanan yang besar. Tidak perlu kau yang melakukannya. Biar saya yang melakukannya. Tetua agung yang lain berbicara.
Meskipun mereka semua adalah penatua agung, mereka telah menyeberangi jurang surgawi dan menjadi yang maha kuasa yang tertinggi. Mereka adalah tetua agung yang dapat berdiri berdampingan dengan para guru agung. Status mereka sangat tinggi dan hanya bisa diagungkan. Yang Maha Kuasa menarik kekuatan ilahinya dan mundur 2 langkah. 2 orang lainnya berjalan. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, biar aku yang melakukannya. Tubuh dan jiwamu akan dihancurkan dan kamu akan mati dalam penderitaan. Kau pikir aku takut padamu? Anjing hitam besar itu meraung. Dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, matanya berkedip-kedip penuh semangat. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di sini dan dengan sukarela menjadi budak neter. Aku akan meninggalkanmu dengan sedikit rohmu. Tetua Agung menyapu tatapannya ke semua orang. Kecuali tubuh ilahi. Dia harus mati. Bahkan jika Dewa Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Orang lain menambahkan dengan dingin. Kalian semua orang jahat. Nan-nan kecil berbicara dengan takut-takut. Matanya yang besar yang seperti permata hitam dipenuhi dengan kegelisahan. Berlutut atau tidak, kalian bisa memilih sendiri. Orang tua itu mendengus dingin. Tuhan, kau seharusnya membunuh mereka. Jika tidak, aku pun ingin melakukannya. Sayangnya, aku tidak memiliki kekuatan seperti itu, gumam Li Heishui di samping, oleh gila itu. Orang-orang dari sekolah Yin yang sangat tinggi dan perkasa. Mereka menatap Ye Fan, si oleh gila, dan yang lainnya. Niat membunuh memenuhi udara dan menjadi semakin dingin. Di kejauhan, para penonton saling memandang satu sama lain, tapi tidak ada yang berbicara. Orang aneh itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tidak ada yang menonjol untuk memperingatkan mereka. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kedua tetua agung akhirnya menyerang. Puluhan ribu sinar cahaya melesat dari telapak tangan mereka. Setiap sinar setebal tangki air, dan mereka menelan Ye Fan, oleh gila, dan yang lainnya. Para penonton di kejauhan merasa kasihan pada kedua tetua agung. Jika mereka benar-benar menyerang orang aneh dengan rambut acak-acakan, itu mungkin akan menjadi sebuah tragedi. Kedua tetua agung dari sekolah Yin yang berteriak pada saat yang sama. Sinar cahaya di tangan mereka menebas ke bawah seperti pisau surgawi, mencoba memotong kaki beberapa orang. Namun, apa yang mereka temukan tidak dapat dipercaya adalah bahwa puluhan ribu berkas cahaya itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Mereka mendarat di tanah yang tandus. Meskipun mereka menutupi tanah, mereka dengan cepat mengering. Mereka bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun pada tubuh beberapa orang. Oleh gila tidak bereaksi, tapi tidak ada sihir yang bisa menyentuhnya. Kekuatan sihir mereka yang kuat diam-diam dihancurkan ketika mereka mendekatinya. Anjing hitam besar itu sangat tidak puas. Dewa di depannya terlalu tenang. Dia tidak memiliki niat untuk menyerang sama sekali. Dia tidak peduli dengan apapun. Apa yang terjadi? Orang-orang dari sekolah Yin yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang ini semua adalah pejuang kuat yang telah melampaui alam misteri transformasi naga, dan mata mereka sangat tajam. Mungkinkah kau membunuh dua tetua agung kami? Mereka menatap, oleh gila itu. Mereka tidak bisa merasakan kedalaman kultivasinya, dan mereka semua menunjukkan sedikit kecurigaan. Saya sedang berbicara dengan Anda. Mengapa Anda tidak menjawab? Sungguh sombong. Melihat ini, kedua tetua agung sama-sama berteriak. Salah satu dari mereka memuntahkan seberkas cahaya, dan itu menebas ke depan. Itu adalah kapal emas besar, dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung, dan langsung melesat ke depan oleh gila. Peng! Itu tidak melukai oleh gila, tapi kapal emas itu hancur di tempat dan berubah menjadi bubuk. Bubuk emas itu jatuh ke tanah seperti debu, dan hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, dua tetua agung tiba, dan tangan mereka menutupi langit. Mereka mengayunkan tangan ke bawah dan menebas kepala orang gila itu, berniat untuk menghancurkannya menjadi pasta daging. Boom! Kedua tetua agung bergegas turun, dan tangan mereka hampir berada di atas kepala oleh gila. Mereka mencibir, berpikir bahwa mereka bisa menghabisi lawan mereka. Namun, pada saat ini, mereka merasakan hawa dingin di tubuh mereka, dan mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka jatuh ke tanah, dan mereka mendengar teriakan sesama anggota sekte mereka. Hanya pada saat ini mereka menyadari apa yang telah terjadi. Pria aneh dengan rambut acak-acakan itu tidak bergerak sama sekali. Sehelai rambutnya jatuh terbawa angin, dan tubuh mereka terbelah dua. Ah! Kedua tetua agung berteriak kesakitan, tapi itu sebagian besar karena ketakutan. Siapa orang ini? Sehelai rambut jatuh,
terbawa angin, dan memotongnya menjadi dua. Semua orang yang melihat pemandangan ini merasakan darah mereka mengalir dingin. Ini adalah orang suci yang hidup dari zaman kuno, dan dia tidak bisa dihujat. Menurut legenda, sehelai rambut dari seorang Sein kuno bisa membunuh pasukan yang luar biasa. Mungkinkah ini benar? Mungkinkah itu benar-benar seorang suci yang menyeberangi sungai waktu dari zaman kuno ke dunia saat ini? Semua orang keluh, dan tubuh mereka gemetar. Tidak ada yang bisa tenang, dan banyak orang yang tercekik karena terkejut. Helai rambut hitam berkibar dan jatuh di atas tubuh kedua tetua agung yang hancur. Mereka berteriak sekuat tenaga dan mencoba melawan. Namun, sehelai rambut ini seperti gunung dewa kuno, seberat jutaan dan jutaan kati. Rambut itu meremukkan telapak tangan mereka menjadi beberapa bagian, menghancurkan tubuh mereka menjadi pasta daging. Legenda itu benar adanya. Bahkan sehelai rambut dari seorang suci kuno dapat menghancurkan semua hal. Orang suci kuno hampir seperti dewa. Setiap tetes darah, setiap tulang adalah benda ilahi yang tak tertandingi. Setiap inci daging dan darah dapat membunuh seorang guru yang tak tertandingi. Jantung semua orang berdegup kencang seperti genderang. Seorang suci telah benar-benar muncul di dunia ini. Ini mengejutkan mereka. Semuanya begitu menakutkan dan tak terduga. Kamu, siapa kamu? Pakar sekolah Yin yang merasakan kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tahu bahwa segala sesuatunya buruk, dan segala sesuatunya tidak terlihat baik. Kali ini, dia pasti telah menendang pelat besi. Sinar cahaya melintas melalui mata kosong si gila. Dia melirik ke arah mereka beberapa kali. Dia tidak berniat untuk menyerang, tapi dia memberi mereka tekanan yang tak tertandingi. Yang lain merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Memprovokasi dewa ini hanya akan menyebabkan akhir yang tragis. Kekuatan magis dari seorang ahli setengah langkah mengguncang dunia, dan mereka bisa meratakan gunung. Orang gila itu tidak mengabaikan mereka. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan menekan ke depan, menutupi orang-orang di bawah. Di antara 5 tokoh besar sekolah Yin Yang, ada seorang tetua tertinggi, 2 ahli setengah langkah, dan 2 ahli sejati. Semua ekspresi mereka berubah, dan mereka melakukan yang terbaik untuk melawan. Ah! Orang pertama yang menyerang orang gila itu berteriak di tempat. Dia ditutupi oleh tangan, dan bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya, tubuhnya sudah retak. Ada tekanan tak terlihat yang membuatnya retak seperti porselen. Tulang-tulangnya patah satu persatu, dan kemudian tubuhnya meledak. Puff! Hampir di saat yang sama, tetua agung lainnya juga mengeluarkan jeritan kesakitan, berubah menjadi kabut darah, dan benar-benar menghilang. Penonton di samping bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Apakah ini kekuatan orang suci kuno? Itu bahkan belum mengenai siapapun, tetapi gelombang mengerikan dari tangan itu telah menghancurkan 2 tokoh besar dari sekte tertinggi. Rambut ahli setengah langkah dan 2 ahli sejati berdiri tegak. Setelah melepaskan serangan terkuat mereka, mereka dengan cepat melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka begitu ketakutan. Siapa yang akan ditakuti oleh tokoh-tokoh besar di zaman sekarang? Tidak ada yang namanya menghindari perkelahian. Mereka bisa mengamuk di dunia. Namun, pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Orang aneh ini terlalu menakutkan. Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Tangan besar, oleh gila itu terulur ke depan seperti gunung yang megah, membentang lebih dari 50 mil dan menutupi mereka di bawah. Ah! Ketiganya berteriak dan menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Di bawah mereka ada pegunungan. Raungan dari 2 sosok besar itu menyebabkan langit runtuh, dan beberapa gunung besar runtuh di tempat. Mereka adalah tokoh-tokoh tertinggi di dunia. Satu raungan dapat menghancurkan gunung dan sungai, menyapu semua rintangan, dan menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Namun, tokoh-tokoh tertinggi seperti itu dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan ketika menghadapi oleh yang gila. Seolah-olah mereka melawan seluruh alam semesta. Puff! Ekspresi dari 2 ahli sejati yang tersisa dari sekolah Yin yang berubah drastis. Mereka meraung ke langit, tubuh mereka terbakar untuk menahan tangan yang menutupi langit. Boom! Mereka bergandengan tangan dan berubah menjadi diagram Yang dan diagram Yin, membentuk diagram Yin yang besar yang menyapu dunia. Suara gemuruh yang menakutkan mengubah lebih dari 10 gunung besar menjadi bubuk. Diagram Yin yang bahkan menyapu, menyebabkan sebagian besar pegunungan yang tak berujung runtuh. Namun, ketika mereka bertabrakan dengan tangan besar itu, mereka tidak bisa merusaknya sama sekali. Boom!
Bagian besar lain dari pegunungan itu runtuh, menyebabkan gurun di dekatnya retak. Retakan besar yang panjangnya puluhan mil memanjang ke segala arah, dan bumi hampir runtuh. Bang! Tangan besar si Ole gila, memanjang lebih dari 70 mil. Itu sangat menakutkan, bahkan lebih megah dari pegunungan yang luas. Boom! Tangan besar itu menutupi langit dan menutupi semua yang ada di bawahnya. Tangan itu menghantam diagram yin yang dan menghancurkannya di tempat. Kedua ahli besar itu batuk darah dan berpisah. Bas! Tangan besar itu menghantam ke bawah, menekan salah satu ahli tertinggi ke pegunungan. Tangan yang tak terbatas itu segera meratakan sebagian besar pegunungan, mengubahnya menjadi tanah datar. Hanya bekas darah berbentuk manusia yang tertinggal di tanah, dan nama ahli hebat ini terhapus dari dunia ini. Banyak penonton yang gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Apakah ini metode orang-orang suci kuno? Mereka sama sekali tidak menggunakan teknik ilahi. Sebuah serangan biasa sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Bang! Tangan besar itu berbalik dan menekan ahli hebat lainnya. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya karena seluruh langit ditutupi oleh tangan besar itu. Boom! Pegunungan yang tak berujung diratakan dengan tanah oleh tangan besar itu, tidak ada lagi. Semuanya hancur. Ini, astaga, ini menakutkan. Ini adalah metode yang tidak manusiawi. Alam yang tak terbayangkan, ini adalah orang-orang suci kuno. Semua orang tertegun. Setiap inci dari daging dan darah mereka gemetar, dan bahkan jiwa mereka gemetar. Chapter 488 mengejutkan dunia. Gunung-gunung yang tak berujung dihancurkan. Lembah-lembah besar, gunung-gunung patah, dan bumi runtuh. Puluhan mil panjang celah muncul. Semua gunung diratakan dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Metode Ole yang gila adalah metode yang menantang surga. Dia tidak menggunakan ilmu sihir. Sebaliknya, dia menamparkan dengan tangan kosong dan meratakan gunung dan bumi. Gunung-gunung dan tanah kosong yang tak terbatas semuanya hancur. Semua orang gemetar, tubuh mereka menggigil. Jenis kekuatan ini membuat semua orang terguncang, melebihi imajinasi mereka. Tak satu pun dari 7 ahli dari Sekte Yin yang selamat. 3 tetua agung dan 2 ahli setengah langkah berubah menjadi tumpukan darah bahkan sebelum mereka bisa bersuara. Adapun 2 makhluk perkasa yang bisa meremehkan dunia, meskipun mereka melawan dengan sekuat tenaga, menghancurkan satu demi satu gunung besar dengan auman mereka, mereka masih tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Mereka menggunakan divine art mereka yang paling kuat, tapi mereka masih dihancurkan menjadi pasta daging oleh tangan raksasa. Hanya 2 noda darah berbentuk manusia yang tersisa di tanah yang rata. Kekuatan macam apa ini? Satu tangan memusnahkan eksistensi tertinggi, menghancurkan seorang ahli puncak sampai mati. Ini adalah jenis legenda dan keajaiban yang menyebabkan jiwa manusia bergetar. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, orang tidak bisa melupakan pemandangan hari ini. Sebuah tangan raksasa yang sederhana dan tanpa hiasan mengulurkan tangan sejauh lebih dari 70 mil, menutupi seluruh langit. Rasanya seperti seorang dewa. Crazy Ole tidak bergerak, tapi begitu dia bergerak, dia mengejutkan dunia. Dia menghancurkan 2 master top menjadi pasta daging. Ini seperti sebuah fantasi. Tanah gurun timur akan terguncang. Angin sejuk berhembus melewati tebing-tebing yang rusak. Pemandangan itu sunyi. Para pahlawan tewas tanpa meninggalkan apapun, yang membuat para penonton menggigil. Crazy Ole telah menarik tangan raksasanya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Rambutnya yang hitam lebat menutupi wajahnya yang tampan. Hanya matanya yang cekung yang terlihat samar-samar. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan orang suci kuno. Semua orang takut menyinggung perasaannya. Hanya Nan-Nan kecil yang tidak takut. Dia duduk di bahu Crazy Ole dan mengedipkan mata hitamnya yang besar. Paman, kenapa kamu tidak bicara? Seorang santo kuno yang 2 atau 3 kepala lebih tinggi dari orang biasa membiarkan seorang gadis kecil yang lembut duduk di bahunya. Banyak orang tidak bisa tetap tenang. Siapa gadis kecil ini? Diperlakukan seperti ini oleh orang suci, semua orang terkejut. Tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Orang-orang memandang Ye Fan dengan ekspresi aneh. Mereka mengira dia pasti sudah mati. Mereka tidak pernah menyangka dia akan mengundang orang suci yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Meskipun tubuh ilahinya telah dihancurkan, jika dia bisa melakukan perjalanan dengan eksistensi yang sebanding dengan orang suci kuno, dia akan bisa memandang rendah seluruh hutan belantara timur. Ye Fan juga terkejut.
Dia sudah menebak metode Crazy Ole, tapi dia masih ketakutan saat melihatnya dengan matanya sendiri. Li Heishui menggosok tangannya dengan gembira. Dengan dewa seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Anjing hitam besar itu menyeringai dan hampir melolong ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan berjongkok di tanah, mencari sesuatu. Kemudian dia menatap Crazy Ole, meneteskan air liur. Apa yang kamu lakukan? Ye Fan mengetuknya dan mengingatkan. Aku ingin memurnikan sejenis harta karun menggunakan seikat rambut orang suci. Anjing hitam besar itu meneteskan air liur, dan secara tidak sengaja mengungkapkan pikirannya. Bahkan dia sendiri diberi ketakutan besar, dan dia buru-buru menghentikan dirinya sendiri. Tidak bisakah kamu lebih ambisius? Ye Fan memelototinya. Setiap bagian dari tubuh seorang suci adalah harta karun. Setiap inci dari daging dan darah mereka dapat membunuh elit tertinggi. Anjing hitam besar itu mengingatkan Ye Fan, meneteskan air liur. Apa kau lupa tentang bubuk tulang suci yang ada padamu? Meskipun sudah menjadi debu, itu masih merupakan harta yang berharga. Namun, ia hanya berani mengirimkan suaranya secara diam-diam. Ia tidak berani berbicara lagi karena takut menamparkan wajah gila Ole. Boom! Tiba-tiba, kehampaan di kejauhan terbelah. Sebuah lonceng emas berbunyi dan sebuah pintu hitam terbuka. Gerbang luar angkasa. Semua orang terkejut. Ini adalah gerbang alam khusus dari sebuah sekte besar, sesuatu yang hanya akan muncul ketika melintasi kehampaan. Di dalam pintu hitam, bel dan drum berbunyi bersamaan, dan kemudian sekelompok orang keluar. Pemimpinnya mengenakan jubah ungu, yang di atasnya terdapat banyak sekali bintang yang bersinar terang. Rambut hitamnya seperti air terjun, tergerai di bahu dan punggungnya. Matanya sedalam langit berbintang, dan setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan martabat seseorang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia seperti seorang raja tertinggi. Di atas kepalanya, ada sebuah bintang besar yang melayang di udara seperti roda yang berharga, melindunginya di tengah. Cahaya ungu mengalir. Dia tampak seperti dewa, dilindungi oleh bintang ungu besar. Seolah-olah dia datang dari alam bawah alam surgawi, memadatkan kekuatan bintang-bintang. Ini adalah orang-orang dari Sekte Ziwei. Orang dengan bintang ungu besar di atas kepalanya sepertinya adalah pemimpin Sekte Ziwei. Semua orang terkejut. Pemimpin sekte tertinggi di wilayah tengah tandus timur telah datang. Ini adalah peristiwa yang sangat besar. Sekte Ziwei sangat misterius dan memiliki warisan kuno. Metode kultivasi mereka berbeda dari sekte lain di wilayah tandus timur, tetapi mereka sangat kuat. Mereka bukan tanah suci, dan skalanya tidak begitu besar, tetapi orang-orang di sekte itu semuanya ahli. Semua orang memiliki pemahaman yang sama bahwa orang-orang yang keluar dari sekte itu tidak lebih lemah dari tanah suci. Ini adalah warisan kuno dan misterius yang tidak bisa diremehkan. Bahkan tanah suci pun tidak berani memprovokasi mereka. Ini adalah pemimpin sejati dari sebuah generasi. Semua orang tahu alasan mengapa pemimpin sekte Ziwei datang. Pembudidaya setengah langkah mereka telah terbunuh di sini, jadi dia pasti datang untuk meminta penjelasan. Bahkan jika mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, perbedaannya sangat besar. Baru saja, dua pembudidaya kuat dari Sekte Yin yang telah naik sebagai tetua tertinggi. Namun, mereka baru saja memasuki alam ini, dan masa hidup mereka hampir habis. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin sekte tertinggi. Semua penguasa suci, kaisar dari dinasti surgawi abadi, dan pemimpin sekte tertinggi seperti itu adalah penguasa sejati dunia ini. Dibandingkan dengan dua orang yang baru saja memasuki ranah pembudidaya yang kuat, mereka berkali-kali lipat lebih kuat. Siapa yang melumpuhkan murid sekte saya dan membunuh pembudidaya setengah langkah saya? Di belakang pemimpin sekte Ziwei, beberapa pria parubaya melangkah maju dan memandang semua orang. Mereka menatap Ye Fan terlebih dahulu. Secara alami, mereka sudah tahu bahwa dia telah melumpuhkan Zhao Fa. Tatapan mereka seperti pedang tajam, menakutkan jiwa orang dan menusuk ke dalam tulang mereka. Mereka yang membunuh akan mati, dan mereka yang menyinggung sekte Ziwei akan dihukum. Suara mereka dingin seolah-olah mereka sedang mengumumkan nasib Ye Fan dan Ole gila. Mereka melirik Li Heishui dan yang lainnya, dan akhirnya melihat ke arah Ole gila. Mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi, tetapi mereka tidak bertindak gegabah. Ini. Ekspresi pemimpin sekte Ziwei tiba-tiba membeku. Keterkejutan muncul di matanya yang sedalam langit berbintang. Dia menatap Ole gila dan tanpa sadar mundur. Ada apa, pemimpin? Orang-orang di sampingnya bertanya dengan heran. Mundur, mundur dengan cepat. Pemimpin.
Orang-orang di sampingnya semua terkejut. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Pemimpin Sekte Ziwei terhuyung-huyung ke belakang, ekspresinya sangat terkejut. Dia langsung membuka gerbang wilayah. Pemimpin, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Setengah langkah elit besar dari sekte kita dan beberapa tetua besar semuanya telah mati di sini. Pria parubaya itu tidak berbicara, tetapi kedua anak di samping mereka tidak memiliki keberatan dan berbicara seperti ini. Diam. Pemimpin Sekte Ziwei terkejut, dan dia berteriak dengan keras. Kemudian, dia adalah orang pertama yang memasuki gerbang wilayah. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua buru-buru mengikuti. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, gerbang wilayah tertutup. Sekelompok orang melewatinya dan menghilang dalam sekejap mata. Sekte Ziwei telah datang dengan kekuatan yang begitu besar, dan bahkan pemimpin sekte tertinggi telah datang secara langsung. Namun, mereka telah ditakuti dalam sekejap mata. Semua orang sangat terkejut. Ini adalah kekuatan seorang suci. Hanya dengan berdiri di sini, dia bisa menakut-nakuti semua musuh yang kuat di dunia ini. Semua orang yang hadir tahu bahwa mundur adalah pilihan yang bijaksana. Jika tidak, jika mereka berani bergerak di depan keberadaan ini yang sebanding dengan seorang Sein kuno, mereka pasti akan mati. Semuanya, apakah kalian sudah cukup melihat? Sudah waktunya untuk bubar. Anjing hitam besar itu melolong dengan bangga. Hari ini, orang tua gila itu telah bergerak. Di masa depan, siapa yang berani memprovokasi dia? Banyak orang di langit terdiam. Apa yang telah mereka lihat hari ini benar-benar mengejutkan. Berita itu pasti akan mengguncang wilayah Tandus Timur. Kemunculan eksistensi yang sebanding dengan orang suci kuno pasti akan menyebabkan keributan besar. Ye Fan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 1000 mil, gerbang wilayah muncul di kehampaan di depan. 7 atau 8 orang berjalan keluar, dan mereka semua adalah tokoh tertinggi. Aura ungu menyelimuti tubuh mereka, dan mereka seperti dewa yang telah turun. Masing-masing dari mereka telah melampaui tahap puncak alam transformasi naga. Mereka adalah tetua tertinggi dari tanah suci rumah ungu. Orang-orang ini menyapu tatapan dingin mereka, menatap Ye Fan. Kemudian, mereka melihat ke arah orang tua gila, Li Heishui, dan yang lainnya. Jelas, mereka datang dengan niat buruk. Swoosh! Murid-murid mereka telah dipermalukan, dan mereka datang untuk mencela mereka. Setelah mengetahui bahwa ada pertempuran besar di sini, dan bahkan elit besar setengah langkah telah mengalami kekalahan, mereka telah mengirim banyak pembudidaya yang kuat. Pada saat yang genting, tanah suci rumah ungu telah menerima laporan rahasia. Ada sosok yang tak tertandingi di sini, dan mereka tidak mampu memprovokasi dia sama sekali. Itulah mengapa adegan terakhir telah terjadi. Semua orang dari Tanah Suci Purple Mansion telah mundur. Tidak ada satu orang pun yang tinggal, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk mengecam mereka. Pada hari ini, berita menyebar ke seluruh wilayah tengah wilayah Tandus Timur. Seorang santo kuno telah muncul, dan dia telah membunuh seorang elit besar dengan satu tangan. Dia telah menakuti sekolah Ziwei dan Tanah Suci Rumah Ungu satu demi satu. Wilayah pusat terguncang. Semua orang sangat terkejut. Sudah berapa tahun sejak sosok seperti itu muncul? Bahkan Tanah Suci hanya bisa mundur, dan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Hal yang paling tidak terduga adalah Ye Fan bepergian dengan orang suci itu. Banyak orang yang ingin berurusan dengannya tidak berdaya. Raja Dewa tertinggi dicurigai telah jatuh, dan sekarang orang yang begitu aneh telah muncul. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan Tanah Suci dan Sekte tertinggi tidak berani melakukan apapun padanya. Sial, tidak ada keadilan di dunia ini. Dunia telah berubah, namun seorang suci telah muncul. Ini tidak bisa dipercaya. Orang suci itu sudah bunuh diri. Bagaimana orang seperti itu bisa keluar? Mungkinkah dia digali dari kuil kuno jauh di pegunungan? Musuh Ye Fan semuanya marah. Awalnya, mereka mengira dia sudah setengah terkapar, dan mereka bisa mengambil nyawanya. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang lebih kejam akan muncul untuk menghalangi mereka. Ye Fan dan yang lainnya menuju ke utara. Dari waktu ke waktu, orang-orang mengikuti mereka dan mengamati dari belakang. Mereka semua ingin mengetahui identitas orang tua gila itu, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Tanpa mereka sadari, mereka sekali lagi telah mendekati kota kuno ibu kota Langit Ungu. Mereka telah tiba di wilayah suku Feng, yang juga merupakan wilayah sekolah Ziwei. Mari kita berhenti di sini sebentar dan pergi ke sekolah Ziwei sebagai tamu.
Mari kita lihat apakah kita bisa menyelesaikan keluhan kita, kata Ye Fan sambil tersenyum. Yezi kecil, kamu terlalu jahat. Li Heishui sedikit terdiam. Sekarang orang tua gila itu bepergian bersama mereka, ini adalah pencegah tertinggi. Namun, Ye Fan ingin pergi ke sekolah Ziwei. Ini pasti akan menyebabkan keributan besar. Ide bagus. Saya serius. Saya dengan tulus ingin berdamai dengan sekolah Ziwei. Ayo pergi dan lihat di mana mereka berada, kata Ye Fan. Kamu terlalu kejam. Ini akan membuat orang takut setengah mati. Tanah suci lainnya akan merasa tidak nyaman. Kata Li Heishui. Chapter 489 Pencobaan Dewa. Kota kuno ibu kota langit ungu telah selamat dari zaman kehancuran dan bencana kegelapan besar. Itu sudah ada sejak lama, dan merupakan salah satu dari 10 kota kuno besar di bagian tengah hutan belantara timur. Ada banyak kekuatan besar di daerah ini. Ye Fan dan yang lainnya tidak tinggal lama. Mereka benar-benar mulai menuju ke Sekte Ziwei untuk melakukan rekonsiliasi. Sepanjang jalan, anjing hitam besar itu sangat bersemangat. Ketika mereka bertanya kepada orang-orang tentang lokasi spesifik Sekte Ziwei, banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Apa yang ingin dilakukan oleh para dewa ini? Tentu saja kami ingin mengunjungi tanah kuno Ziwei. Apa menurutmu kami akan menyerang? Anjing hitam besar itu melolong. Ekspresi semua orang berubah. Beberapa orang ini telah menyebabkan banyak masalah dalam beberapa hari terakhir. Mereka memiliki seorang Sein yang mengikuti mereka. Mungkinkah mereka benar-benar ingin menyerang Sekte Ziwei? Ada banyak gunung dan sungai yang terkenal di wilayah tengah. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah negeri para pahlawan. Mereka mengumpulkan Ki ungu kuno dan mengumpulkan ribuan urat naga Ki untuk memelihara akar roh langit dan bumi. Di pegunungan yang berjarak ribuan kilometer dari ibu kota langit ungu, Ki ungu berkembang. Awan dan asap menggulung, dan pepohonan kuno selalu hijau. Itu seperti urat nadi surgawi dunia lain. Itu sangat luar biasa. Ye Fan dan yang lainnya terus maju dan tiba di gunung surgawi ini. Sosok-sosok dapat terlihat di belakang mereka. Beberapa orang kultivator telah menerima berita dan mengikuti mereka. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok mereka telah menarik perhatian banyak orang. Ye Fan telah membunuh putra suci Yin yang dengan pedangnya, mengejutkan generasi muda. Orang gila tua itu telah membunuh seorang kultivator hebat. Itu seperti lautan yang mengamuk, menabrak pantai, mempengaruhi saraf banyak orang. Sekte tertinggi dari negara bagian tengah dipermalukan di padang gurun timur. Berita itu sudah menyebar, tetapi Sekte Yin yang tidak berani melakukan apapun. Mereka benar-benar tercengang. Dogi, jangan berlarian. Berjalanlah dengan kakak dan yang lainnya. Nan-nan kecil sangat pendiam dan penurut. Dia duduk di belakang Kaisar Hitam. Melihat itu terlalu bersemangat dan berlari terlalu cepat, dia mengingatkannya dengan lembut. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menyerang kita. Anjing hitam besar itu tidak peduli. Dia berlari di sepanjang tebing, mencari obat roh tertinggi. Ini adalah tanah surgawi. Pohon-pohon pinus hijau berdiri dengan bangga di antara bebatuan, burung bangau langit berputar-putar, air terjun jatuh, dan spirit Ki yang pekat bertahan. Dentang. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul. Sinar pedang membelah pegunungan, dan pedang itu menembus langit. Sinar itu menyilaukan dan menyilaukan, seperti komet yang melesat di langit. Anjing hitam besar itu terkejut dan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani membunuhnya meskipun dia bepergian dengan orang gila tua itu. Terlebih lagi, pembunuh itu begitu cepat dan ganas, seolah-olah ingin membunuhnya dengan satu serangan. Go! Pada saat ini, Kaisar Hitam tidak menghindari serangan pedang yang mengejutkan dunia ini, karena sudah terlambat. Sebaliknya, dia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung. Gelombang besar udara menyembur keluar dari mulutnya seperti letusan gunung berapi, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh sepenuhnya. Boom! Seolah-olah ada pasukan yang luar biasa berderap, gelombang suaranya seperti auman naga sejati. Itu sangat menakutkan, meruntuhkan tebing di depan mereka. Namun, sinar pedang itu sangat tajam. Sinar itu turun dari langit dan langsung mengarah ke gadis kecil di punggungnya, ingin membunuhnya. Anjing hitam besar itu terkejut sekaligus marah. Otot dan tulangnya sekuat baja, jadi dia tidak akan keberatan meskipun diserang oleh pedang. Namun, gadis kecil itu sangat lembut pada saat ini, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan seperti itu? Ruang di antara alisnya terbelah, dan mata vertikal ketiga terbuka, menyerangkan seberkas cahaya hitam yang menakutkan. Di saat yang sama, ia melompat, memblokir di depan pedang ilahi. Dentang.
Sinar cahaya melesat dari mata ketiga kaisar hitam menghantam pedang pembunuh itu. Percikan api berterbangan ke segala arah, memperlambat kecepatan pedang itu. Namun, pedang pembunuh itu masih menebas ke arah gadis kecil itu. Di kejauhan, Ye Fan mendengar lolongan anjing hitam besar itu, dan ekspresinya berubah. Dia menggunakan teknik gerakan merak dan dengan cepat bergegas keluar. Di saat yang sama, dia berhasil mengaktifkan karakter, semua, meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Dia seperti seberkas cahaya, melintas melewati selusin atau lebih puncak gunung dalam sekejap mata. Dia bergegas maju, tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan pedang pembunuh menebas gadis kecil itu. Mata Ye Fan hampir keluar dari soketnya. Orang-orang dari dunia manusia telah muncul lagi, dan mereka menyerang sambil mengetahui bahwa orang gila tua itu bepergian bersama mereka. Dia melihat ekspresi panik di wajah gadis kecil itu. Wajahnya seputih salju, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pedang itu diarahkan langsung ke ruang di antara kedua alisnya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Boom! Dentang! Kuali emas kecil menghantam pedang pembunuh itu, menyebabkannya bergetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya yang melesat keluar dari ruang di antara alis anjing hitam besar itu menjadi lebih terang, dan menghantam ke arah pedang. Pedang pembunuh itu diblokir, tetapi juga meluncur ke depan untuk jarak yang pendek. Sebuah luka berdarah muncul di kepala anjing hitam besar itu, tapi tidak melukai gadis kecil itu sama sekali. Namun, tepat pada saat ini, niat membunuh yang tak tertandingi turun. Gelombang seperti lautan melonjak ke arah Ye Fan, berniat untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ada elit yang tak tertandingi bersembunyi di kegelapan, diam-diam menunggunya tiba, dan kemudian melepaskan serangan yang mendominasi. Dia ingin menghancurkan tubuh dan jiwanya, dan membuatnya lenyap selamanya. Orang-orang dari dinasti Dewa Pembunuh kuno di dunia manusia sangat berani. Mereka bahkan tidak takut dengan keberadaan yang sebanding dengan para orang suci kuno, dan mereka menunggu di sini untuk membunuhnya. Peng! Tepat pada saat ini, orang gila tua yang berdiri selusin atau lebih gunung di luar menghembuskan nafas dengan lembut. Dia tidak bergerak, dan gelombang udara berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat. Langit dan bumi tampak membeku, dan waktu juga tampak berhenti. Semuanya telah berhenti, dan hanya seberkas cahaya putih itu yang bergerak, dan melesat mendekat. Pop! Pedang pembunuh itu berubah menjadi bubuk, dan seorang pria berjubah hitam jatuh dari kegelapan. Tubuh dan jiwanya hancur di tempat. Pada saat yang sama, tubuh layu jatuh dari kehampaan, retak di sebelah Ye Fan. Itu ditebas oleh cahaya putih, dan dengan suara, itu berubah menjadi bubuk. Mayat elit besar kuno. Seseorang telah memasukinya dengan boneka Nas Chancel, dan mengendalikan semua ini. Anjing hitam besar itu terkejut. Dinasti Dewa Pembunuh kuno, dunia manusia. Mata Ye Fan dingin. Musuh ingin membunuhnya, dan bahkan berani menyerang dalam situasi seperti ini. Jika orang gila tua itu tidak mengeluarkan nafas esensi dan menghancurkan mayat elit besar kuno ini, mungkin dia akan berada dalam bahaya sekarang. Kakak, apa kau terluka? Gadis kecil itu ketakutan, tapi dia menanyakan ini lebih dulu. Baru saja, pedang pembunuh itu diarahkan ke tengah alisnya, dan pedang itu akan membunuhnya. Wajah kecil gadis kecil itu seputih salju, dan matanya yang besar dipenuhi air mata. Dia sangat panik. Gadis kecil, jangan takut, aku baik-baik saja. Ye Fan berjalan, dan menghiburnya dengan lembut. Dia menepuk kepalanya dengan lembut, lalu menggaruk hidungnya yang halus. Pada saat ini, Li Heishui juga bergegas, dan berteriak, apakah dunia manusia telah memakan hati dan empedu seorang surgawi? Mereka bahkan berani membunuh seorang kultivator yang bepergian dengan seorang suci. Di masa lalu, dinasti Dewa Pembunuh kuno menguasai dunia, dan dengan satu pikiran, darah mengalir seperti sungai di bumi. Mereka bahkan berani membunuh para orang suci kuno, jadi tentu saja mereka tidak perlu takut. Jantung anjing hitam besar itu berdebar-debar, dan dia menghela nafas pelan. Tapi, era apa sekarang? Tidak ada orang suci di dunia ini lagi. Mungkinkah mereka masih memiliki sosok seperti itu di dinasti dewa mereka? Li Heishui bertanya. Mereka sedang menguji kita, kata Ye Fan dalam hati. Ya, mereka sedang menguji kekuatan seorang suci. Anjing hitam besar itu mengangguk, dan berkata, dalam keadaan normal, kekuatan murid yang mereka kirimkan mirip dengan target, dan tujuan utamanya adalah untuk melatih diri mereka sendiri, jadi mereka jarang mengirimkan sosok yang menakutkan. Jika mereka mengirim mayat elit besar kuno untuk menyerang hanya untuk membunuh Ye Fan, itu akan menjadi keributan yang terlalu besar.
Beberapa dari mereka menebak bahwa mereka datang untuk menguji oleh gila itu. Apakah dinasti Dewa Pembunuh kuno tidak takut pada orang suci? Ye Fan mengerutkan kening dalam-dalam, dan beberapa dari mereka semua tampak sedikit khawatir. Oleh gila itu berjalan selangkah demi selangkah, dan seperti sebelumnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terdiam, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggerakkan pikirannya. Di belakangnya, beberapa pembudidaya mengikuti ke sini, dan ketika mereka melihat pemandangan barusan, mereka semua sangat terkejut, dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Dinasti Dewa Pembunuh kuno memang menakutkan. Mereka bahkan berani membunuh seseorang yang dilindungi oleh seorang dewa kuno. Mungkin dunia akan berubah. Istana surgawi telah dihancurkan, dan dunia manusia serta neraka telah dipertahankan secara utuh. Mereka telah berkembang secara rahasia, dan siapa yang tahu seberapa kuat mereka. Mungkin ini adalah pesan yang telah mereka rilis bahwa mereka akan segera kembali. Mata Ye Fan dingin. Dinasti Dewa Pembunuh kuno, dunia manusia adalah ancaman yang terlalu besar baginya. Mereka bahkan ingin membunuh gadis kecil, dan ini tidak bisa ditolerir. Apakah kamu tahu di mana istana kuno mereka? Ye Fan bertanya pada anjing hitam besar itu. Jika kita tahu di mana itu, kita harus meminta orang suci di samping kita untuk menghancurkan mereka. Li Heishui mengertakkan gigi. Itu akan sulit. Di masa lalu, semua orang suci berkumpul, tetapi mereka masih tidak bisa menghancurkan dunia manusia dan neraka. Saya khawatir itu tidak mungkin terjadi sekarang. Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Ini pertanda yang sangat buruk. Jika dinasti Dewa Pembunuh kuno datang untuk membunuhku saat ini, itu mungkin merangsang banyak orang untuk mempekerjakan mereka. Ye Fan memikirkan masalah serius ini. Perjalanan ke tebing suci harus dilakukan sesegera mungkin. Dia harus mendapatkan warisan sempurna dari pengadilan surgawi dan menggunakan tongkat pembunuh tertinggi untuk melindungi dirinya sendiri dan melawan mereka. Sekte Ziwei terletak di pegunungan yang dalam di Celestial Vein. Tampak dari jauh, langit dipenuhi dengan bintang-bintang. Sebuah bintang ungu besar berada di tengah, dan naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam menjaganya. Pada saat itu, langit tidak gelap, dan matahari bersinar terang di langit. Namun, ada bintang-bintang seperti ini yang muncul, yang tampak sangat aneh dan misterius. Mereka telah menarik benda-benda langit. Ini adalah proyeksi bintang-bintang, kata anjing hitam besar itu. Sekte Ziwei sepertinya sedikit istimewa, gumam Ye Fan dalam hati sambil menatap tajam. Di depan mereka, ada pegunungan yang tak berujung. 10.000 akar leluhur berkumpul di sini, dan aura ungu berputar di sekitar mereka. Ki spiritual memenuhi udara. Di pegunungan kuno, ada ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya, dan pohon-pohon kuno berdiri tegak. Mereka adalah sekte tertinggi dengan sejarah yang panjang. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka terkait dengan alam luar, kata Li Heishui. Apa? Ada pepatah seperti itu? Ye Fan terkejut. Anjing hitam besar itu tampak bingung. Dia berpikir keras, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata, mungkin memang ada hubungannya. Seorang kaisar kuno pernah menyebutkan warisan ini ketika dia menatap bintang-bintang. Gerbang gunung sekte Ziwei sangat tinggi dan megah. Dibangun dari meteorit, dan sudah ada sejak era kuno. Umurnya hampir 200.000 tahun. Kamu. Ketika orang-orang di gerbang gunung melihat Ye Fan dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang kemunculan seorang suci telah mengguncang seluruh wilayah Tandus Timur. Semua orang tahu tentang itu. Pada saat ini, ketika mereka melihat kelompok ini dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang bisa tetap tenang. Ini adalah tanah yang murni, jauh dari keributan dunia fana. Itu adalah tempat yang ideal bagi para pembudidaya untuk berkultivasi. Ketika pemimpin sekte dari sekte Ziwei menerima laporan itu, dia segera berdiri. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah ke gerbang gunung. Ekspresinya segera berubah. Keberadaan yang sebanding dengan orang suci kuno telah tiba. Apakah mereka datang untuk mencela mereka? Jika itu benar-benar terjadi, bahkan sekte Ziwei yang kuat tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Ini. Para tetua agung dari sekte Ziwei semuanya mengubah ekspresi. Tak satu pun dari mereka bisa mempertahankan ketenangan mereka. Junior ini, Ye Fan, telah datang untuk berkunjung ke gunung. Ye Fan berkata kepada penjaga gerbang gunung. Orang-orang ini benar-benar tercengang. Mereka telah membawa keberadaan yang sebanding dengan orang suci kuno untuk mengunjungi gunung. Ini benar-benar menyiksa. Bahkan berbagai tanah suci akan merasakan sakit kepala dan ketakutan.
Chapter 490 Memprovokasi Orang Suci. Sekte Ziwei membentang sejauh mata memandang, dan aura keberuntungan memenuhi udara. Puncak Gunung Ungu berdiri berdampingan, dan tidak ada kekurangan obat roh yang tak tertandingi yang tumbuh di sini. Ki spiritual sangat padat. Ye Fan dan yang lainnya berjalan ke tanah kuno ini, dan mereka bisa mencium aroma yang menyegarkan. Di tebing dan di samping pohon-pohon kuno, mereka sesekali bisa melihat obat yang langka dan berharga. Ada anggrek dewa naga kuno di tebing ungu itu. Itu setidaknya berusia 15.000 tahun, dan itu adalah obat roh yang tak tertandingi. Kebiasaan lama anjing hitam besar itu berulah lagi. Matanya yang besar bersinar dengan cahaya hijau, dan dia tidak menginginkan apapun selain menerkam dan merebutnya. Gunung demi gunung mengalir dengan warna-warna cemerlang dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Tebing dan batu-batu aneh berdiri tegak, dan itu seperti tanah surgawi. Selain pegunungan batu yang aneh dan berwarna-warni, banyak pegunungan yang penuh dengan vitalitas. Pohon-pohon aneh ditanam di pegunungan, dan mereka kuat seperti naga muda, bergoyang dan bersinar dengan cahaya hijau. Air terjun putih besar mengalir turun dari puncak gunung, melewati pita awan dan kabut. Tampak sangat halus dan megah. Di hampir setiap puncak gunung yang berwarna ungu, satu atau dua obat berharga yang berusia lebih dari 10.000 tahun dapat ditemukan. Belum lagi benda-benda lainnya, ini saja sudah tak ternilai harganya. Sekte Ziwei memiliki warisan kuno, dan telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Wajar jika mereka memiliki warisan seperti itu, tapi itu masih mengejutkan Ye Fan dan yang lainnya. Ini adalah tanah kuno yang telah dikelola dengan hati-hati oleh para leluhur. Ada banyak harta karun langka yang tidak bisa dibandingkan dengan sekte besar biasa. Beberapa murid muda dari Sekte Ziwei mengikuti dan memimpin. Setiap orang dari mereka sangat gugup. Orang aneh dengan rambut acak-acakan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Menurut legenda, orang-orang suci kuno memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas dan maha kuasa. Tidak ada yang bisa memperkirakan mereka. Mereka hanyalah dewa yang berjalan di dunia, dan orang-orang menghormati mereka. Bahkan di zaman kuno, sangat sulit bagi orang seperti itu untuk dilahirkan. Oleh karena itu, mereka dihormati sebagai orang suci, dan semua ras mengagumi mereka. Di tanah kuno Sekte Ziwei, langit dipenuhi dengan bintang-bintang, seolah-olah mereka berada di langit berbintang yang tak terbatas. Bahkan puncak utama memiliki cahaya bintang yang mengalir, dan itu sangat indah. Tidak lama kemudian, pemimpin Sekte Ziwei dan banyak tetua agung secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Menghadapi keberadaan yang sebanding dengan orang suci kuno, tidak ada yang berani ceroboh. Dewa, seperti itu telah datang ke pintu mereka, dan mereka semua sangat gelisah. Jika dia datang untuk menghukum mereka, bagaimana mereka bisa menolak? Senior telah menghadiahi kami dengan kehadirannya. Maafkan kami karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Orang-orang ini semua membungkuk dengan hormat, merasa khawatir. Adapun generasi muda dari Sekte Bintang Ziwei, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka mengikuti di belakang kelompok untuk memberi penghormatan, mengutuk Ye Fan di dalam hati. Bagaimana dia bisa mengundang dewa seperti itu? Hanya dengan menerobos masuk saja sudah membuat orang takut setengah mati. Oleh yang gila tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang kosong menatap bintang-bintang di atas tanah kuno Ziwei dan bintang ungu di tengahnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Senior, saya minta maaf telah mengganggu kultivasi Anda. Ye Fan mencoba meredakan suasana. Dia menjelaskan bahwa Crazy Ole sedang berjalan di dunia manusia dan berada dalam jenis pelatihan tertutup lainnya, menunggu terobosan. Oleh karena itu, Crazy Ole tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Mungkin dia sedang kesurupan, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Menerobos lagi. Tokoh-tokoh super dari Sekte Bintang Ziwei semuanya saling memandang. Dia sudah sebanding dengan orang suci kuno, dan dia masih ingin menerobos. Bagaimana orang lain bisa hidup seperti ini? Ye Fan sangat rendah hati. Dia tidak menggunakan kekuatan suci Crazy Ole untuk menekan mereka. Cukup baginya untuk datang ke sini sekali. Sekte Bintang Ziwei pasti tidak akan berani menimbulkan masalah baginya di masa depan. Tidak mungkin bagi gila Ole untuk bepergian bersamanya selamanya. Mungkin dia akan segera menghilang. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan pengaruh gila Ole untuk membuat tanah suci waspada. Paman tidak suka bicara. Kakak mengatakan yang sebenarnya. Nan-nan kecil berkata dengan polos. Kemudian, dia mulai memanjat pohon. Dia menarik pakaian Crazy Ole, ingin memanjat.
Tokoh-tokoh besar dari Sekte Bintang Ziwei benar-benar pusing. Di dunia ini, mungkin hanya gadis kecil ini yang berani memanjat pohon di atas santo kuno. Anjing hitam besar itu berjalan dan menggendong Nan-Nan kecil ke bahu Crazy Ole. Gadis kecil itu sama sekali tidak takut dan duduk di atasnya. Orang-orang dari Sekte Bintang Ziwei tidak berani mengganggu Gila Ole. Mereka membiarkannya berkeliaran di sekitar tanah kuno. Mereka menarik Yevan ke samping dan bertanya, bagaimana kamu bisa mengenal senior itu? Kami adalah kenalan lama. Dia bisa dianggap sebagai setengah guru bagi saya. Dia pernah mengajari saya jurus merak. Sekarang, kami baru saja bertemu kembali. Yevan tersenyum. Anjing hitam besar itu berteriak, apakah kamu ingin membunuh Yevan? Dia berbicara dengan sangat langsung, seperti pemarah. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja. Dia berperan sebagai orang jahat untuk memaksa Yevan turun tahta. Bagaimana ini mungkin? Sosok besar dari Sekte Bintang Ziwei menyeka keringat dinginnya. Dia melirik Crazy Ole tidak jauh dari sana dan merasa sangat bersalah. Jika orang suci ini tersinggung, dia bisa menjungkir balikkan seluruh tanah kuno Bintang Ziwei. Siapa yang berani menyinggung perasaannya sekarang? Tapi kami mendengarnya dengan telinga kami sendiri belum lama ini. Anjing hitam besar itu tidak mau menyerah. Dia berbicara dengan sangat keras. Di kejauhan, Nan-Nan kecil, yang duduk di bahu Crazy Ole, berkata dengan sedih, kakek, jangan bunuh kakak, oke? Apakah kita berani membunuhnya? Leluhur kecil, tolong jangan terlalu polos. Tokoh-tokoh besar Sekte Bintang Ziwei terkejut. Nan-Nan kecil sedang duduk di bahu Santo, dan permohonannya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kakek, tolong jangan bunuh kami, oke? Nan-Nan kecil terus memohon dengan suara lembut. Ini benar-benar menakutkan. Duduk di bahu Sein dan memohon seperti ini membuat para tokoh besar merasa tidak nyaman. Mereka semua mengungkapkan pendapat mereka. Semuanya hanya kesalahpahaman. Hal semacam itu pasti tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Sekte Bintang Ziwei kami selalu berdiri menyendiri dari urusan duniawi. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Mulai sekarang, anak-anak muda dari sekte kami akan lebih dekat dengan Anda. Tokoh-tokoh besar belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Bahkan berbagai tanah suci tidak pernah menanyai mereka tentang hal ini. Sekarang, beberapa orang biasa tanpa latar belakang benar-benar mengundang seorang suci. Selama itu tidak terjadi. Jika kamu benar-benar ingin membunuh kami, Sein tidak akan hanya berdiam diri dan menonton, kata anjing hitam besar itu tanpa malu-malu. Senior, tolong jangan pedulikan dia. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sebenarnya, saya datang untuk meminta maaf. Yevan tahu kapan harus berhenti. Sikapnya sangat rendah hati, dan dia berkata bahwa dia datang untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi pada Zhao Fa. Pemimpin Sekte Bintang Ziwei berdiri tegak dan lurus. Seolah-olah dia mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya, dan dia mengenakan jubah berbintang. Matanya sedalam lautan, dan ada bintang-bintang ungu di atas kepalanya. Dia tampak seperti reinkarnasi Kaisar Langit. Biasanya, dia tidak akan mengatakan apapun kepada Yevan, tapi sekarang, dia menurunkan sikapnya, tersenyum tipis, dan berkata, yang lalu biarlah berlalu. Jangan sebutkan lagi. Yevan dan yang lainnya memasuki Sekte Bintang Ziwei, dan pada akhirnya, mereka secara pribadi diantar oleh para tetua agung. Hal ini menyebabkan keributan besar di wilayah tengah. Ini adalah peristiwa besar. Apa kau bercanda? Membawa seorang suci untuk berkunjung, tidak ada yang bisa menanggungnya. Jangan bilang mereka ingin pergi ke negara bagian pusat selanjutnya. Jika mereka berkunjung ke Sekte Yin Yang, itu pasti akan sangat meriah. Jika sekte tertinggi di negara pusat saling bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Dunia luar dipenuhi dengan diskusi. Setelah berbagai tanah suci menerima berita itu, mereka semua sangat ketakutan. Mereka takut Yevan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, dan akan mengandalkan orang gila tua itu untuk menimbulkan masalah di berbagai tanah suci. Jika itu masalahnya, tanah suci akan kehilangan muka. Melawan atau tidak, itu akan membuat mereka berada dalam dilema. Segera, identitas orang gila tua itu menyebar dari Sekte Bintang Ziwei, menyebabkan keributan. Dia sebenarnya adalah elit tak tertandingi terakhir yang tersisa di langit merak. Dia adalah orang gila tua itu. Dia telah kembali ke masa mudanya. 6.000 tahun telah berlalu, dan dia masih hidup. Berapa tahun lagi dia bisa hidup? Tidak heran, itu hanya dia. 6.000 tahun yang lalu, dia sudah tak terkalahkan di wilayah Tandus Timur. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia secara alami sudah sebanding dengan orang suci kuno.
Jadi dia adalah elit yang tak tertandingi di masa lalu. Apakah umurnya telah diperpanjang lagi? Semua orang terkejut. 6.000 tahun yang lalu, keberadaan yang tak tertandingi di wilayah Tandus Timur sudah tak terkalahkan. Sekarang, umurnya telah diperpanjang lagi. Ini mengejutkan semua orang. Dengan situasi saat ini, Tanah Suci Merak tidak bisa dianggap hancur. Selama orang gila tua itu masih hidup, dia bisa membangunnya kembali dengan kultivasinya yang tak tertandingi. Musuh Yevan sangat marah. Raja ilahi yang tak tertandingi ditakdirkan untuk jatuh. Mereka mengira kesempatan untuk membunuhnya telah tiba, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seorang suci akan muncul entah dari mana. Sekarang, bahkan Tanah Suci pun tidak berani menyentuhnya. Saat itu, orang gila tua itu tak terkalahkan. Jika dia menjadi gila, dia pasti bisa menghancurkan Tanah Suci. Karena ini bukan masa lalu. Orang suci kuno tidak bisa dilahirkan lagi. Dia adalah orang suci yang masih hidup. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Namun, pada hari ini, wilayah Tandus Timur terguncang. Para penguasa suci datang satu demi satu untuk melihat orang gila tua itu. Tanah Suci menjadi gelisah. Pikiran orang gila tua itu tidak lagi berantakan. Selain itu, dia sangat pendiam. Dia pasti mengingat segala sesuatu di masa lalu. Di masa lalu, Tanah Suci telah mengosongkan Merak. Apa yang akan dilakukan orang suci ini setelah memahami segalanya? Jika dia marah dan menyerang tanah orang suci agung, darah akan mengalir seperti sungai. Tidak ada yang bisa tenang. Ketika Yevan dan yang lainnya memasuki kota menatap langit, seluruh jalan menjadi tenang. Semua orang mundur, hanya menyisakan para Sein Lord untuk menyambut orang gila tua itu. Ekspresi semua orang sangat saleh. Mereka semua sangat berhati-hati dan memberikan penghormatan. Tidak ada yang berani lalai. Tuan Suci Klan Jiang, Tuan Suci Klan Feng, Tuan Suci Klan Ji, Tuan Suci Al-Qaid, Tuan Suci Rumah Ungu, Tuan Suci 10.000 Permulaan, Tuan Suci Danau Giok. Pada hari ini, wilayah Tandus Timur berguncang hebat. Seolah-olah tsunami telah menghantam bumi. Seluruh dunia menyaksikan dan semua orang membicarakannya. Seorang santo yang terkenal telah muncul dan umurnya telah diperpanjang lagi. Bahkan orang-orang di Middle Ground tahu tentang hal itu dan menjadi gempar. Sekte Yin yang benar-benar diam. Mereka tidak lagi berani mengirim siapapun ke wilayah Tandus Timur. Mereka bahkan siap untuk melawan orang suci di Middle Ground. Ji Haoiwei dan Ji Ziyue berada di samping penguasa suci keluarga Ji. Mereka semua mendapatkan kesempatan untuk memberi penghormatan kepada Sein di zaman sekarang karena keduanya adalah harapan masa depan mereka. Kembali ke wilayah selatan, fisik Raja Dewa telah bertarung dengan orang suci Yin Yang. Semua orang tahu bahwa fisik Raja Dewa telah mengalahkan orang suci Yin Yang sampai muntah darah sebelum berhenti. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Yevan secara pribadi telah membunuh fisik Raja Dewa, Ji Haoiwei dengan hati-hati mengamati Yevan. Bulan kecil keluarga Ji memiliki lesung pipi di pipinya dan gigi taringnya bersinar. Dia merasa lega setelah mengetahui bahwa Yevan telah memutuskan kultivasinya sendiri dan selamat. Dia ingin meremas tetapi dihentikan oleh fisik Raja Ilahi. Dia cemberut dan bergumam. Di samping Tuan Suci keluarga Jiang adalah Jiang Yifei. Pakaiannya lebih putih dari salju dan dia sangat elegan. Mustahil untuk tidak memperhatikannya. Dia telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Yevan. Seperti Hua Yunfei dan putra Santo Al-Qaid, dia memiliki pesona uniknya sendiri. The Wind Phoenix berada di samping Sein Lord dari klan Feng. Dia menatap Yevan dengan ekspresi yang rumit. Dia telah mengundang seorang Sein dan membunuh Yin Yang Sein San dengan tubuh setengah terkoyak. Dia sangat terkejut. Potensi fisik Raja Ilahi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Selain itu, Sein Danau Giok, Sein Daoyi, dan Sein Rumah Ungu juga datang bersama kepala Sein untuk menemui orang tua gila itu. Apa maksud dari para Sein Lord ini? Mengapa mereka membawa orang suci atau orang suci terkuat dari sekte mereka? Li Heishui terkejut. Salam, senior. Kami bersedia mengirim pewaris terkuat kami ke Merak untuk membantu Sein membangun kembali kejayaan Merak dan membiarkannya muncul kembali di dunia, kata para Sein Lord serempak. Sial, sungguh murah hati. Mereka berani melakukan ini. Bahkan anjing hitam besar itu tertegun. Kota menatap langit sangat sunyi, terutama di jalan kuno ini. Bahkan setetes air pun bisa terdengar. Semua orang melihat ke sini, menunggu. Namun, orang tua gila itu sangat pendiam, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Beberapa Sein Lord berkeringat dingin. Mereka telah merampok Merak sampai bersih, dan sekarang Sein ini tidak hanya kembali hidup, tapi pikirannya juga tidak kacau. Ini membuat mereka sangat khawatir.
Kami bersedia memberikan segalanya agar Merak bisa kembali ke kejayaannya. Kata seorang Saint Lord lagi. Yang lain tidak mau ketinggalan, dan mereka semua setuju. Mereka semua dengan sungguh-sungguh meminta agar kejayaan Merak dikembalikan dan kejayaan Tanah Suci yang sangat makmur ini muncul kembali. Tanah Suci memiliki sumber daya yang kuat yang dapat menahan kekuatan tempur yang tak tertandingi di dunia. Namun, setelah pertempuran ini, mereka mungkin akan menjadi sangat lemah untuk waktu yang lama. Ini karena orang tua gila itu adalah orang suci di zaman sekarang. Dia tidak terluka, dan dia berada di puncak kehidupannya. Dia masih memiliki umur yang panjang, dan dia bisa melawan musuh apapun. Jika dia melakukan pembunuhan, dia akan menghabiskan sumber daya dari Saint Lance, karena dia bisa bertarung untuk waktu yang lama. Itu akan menjadi bencana. Biarkan yang mati-mati. Orang tua gila itu akhirnya berkata. Angin sejuk bertiup, dan rambut hitamnya yang tebal menari-nari tertiup angin. Wajahnya yang berwarna perunggu terungkap. Dia memiliki penampilan yang sangat bagus, dengan hidung lurus dan mulut persegi. Wajahnya setajam pisau, dan dia sangat tegas. Namun, matanya tak berdasar, seperti dua jurang. Dunia manusia. Ekspresi banyak orang berubah. Ini adalah langkah pembunuhan profil tinggi oleh dinasti Dewa Pembunuh kuno. Mereka hanya melakukan ini sebelum era zaman kuno yang sunyi. Apakah mereka benar-benar akan kembali sekarang? Tubuh suci pembunuh mutlak. Keempat kata ini bergemuruh di antara langit dan bumi seperti guntur. Kemudian, kelopak bunga seputih salju setinggi setengah manusia melayang turun. Perintah yang harus dibunuh di dunia manusia. Ini adalah perintah yang harus dibunuh yang dikeluarkan oleh dinasti Dewa Pembunuh setelah mereka menerima tugas setidaknya 10 orang. Seseorang berseru dan mengungkapkan arti dari perintah ini. Kelopak putih besar diukir dengan adegan pasang surut dunia manusia, mewakili dunia manusia. Di belakangnya ada dua kata yang diukir dengan darah, Yevan. Ini adalah perintah yang harus dibunuh dari dinasti Dewa Pembunuh kuno. Bahkan dengan perlindungan seorang suci, mereka berani membunuhnya. Ini sangat menggugah pikiran. Jika kalian ingin membunuhku, datanglah padaku. Teriak Yevan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan kelopak hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang turun. Seperti batu giok hitam, mereka juga berlumuran darah. Apa? Neraka juga telah muncul. Ini adalah perintah pembunuhan mereka. Neraka, dinasti Dewa Pembunuh kuno juga telah muncul. Orang-orang berseru lagi, dan ekspresi mereka semua berubah. Pada akhirnya, kelopak hitam besar jatuh. Di atasnya terukir seorang dewa yang telah mematahkan belenggu dan bergegas keluar dari neraka, mewakili dinasti Dewa Pembunuh kuno. Selain itu, ada dua kata yang terukir dalam darah, Yevan. Itu masih merupakan perintah yang harus dibunuh. Dinasti Dewa Pembunuh kuno juga telah menerima setidaknya 10 perintah untuk membunuh Yevan. Sebenarnya ada begitu banyak warisan kuno yang terhubung ke dunia manusia dan neraka. Mereka ingin membunuh tubuh orang suci. Ekspresi semua orang berubah. Dia jelas tahu bahwa dia berjalan dengan seorang Saint, tapi dia masih berani mengeluarkan perintah yang harus dibunuh. Kengerian dunia manusia dan neraka membuat orang menggigil.